I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak nih. Ini kalau saya lihat partisipannya udah 1.700 ya. Terima kasih banyak buat partisipasi teman-teman semuanya. Nah, di sini saya kebetulan Tian Nur Hasanah akan mempresentasikan atau menjelaskan sih terkait untuk tata nilai BCA. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu ya, karena ini sudah pertemuan kita ketiga di kelas training kita. Dan kemarin kita sudah ada perkenalan, sudah ada membahas terkait untuk bagaimana cara forum group discussion, dan sekarang yang ketiga ini kita akan bahas terkait untuk tata nilai BCA. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu apa sih tata nilai BCA itu? Boleh raise your hand. Steffi mungkin? Saya hanya menanyakan sudah tahu atau belum. Nanti kalau belum tahu akan saya jelasin. Oh iya betul, salah satunya integritas. Mungkin teman-teman sedikit lupa ya, sedikit lupa, dan mungkin ada yang sudah tahu, dan mungkin juga untuk teman-teman yang baru nih belum tahu nih untuk apa sih tata nilai BCA itu. Nah, di sini saya akan coba sharing nih teman-teman terkait untuk tata nilai BCA. Coba ya saya share dulu. Sebentar. Oke, saya ulang ya. Ya. Ini yang pertama tata nilai BCA nih. Udah keluar belum sharing saya? Sudah ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, tata nilai BCA. Apa sih tata nilai BCA? Ini saya mau jelasin dulu. Salah satu gunanya tata nilai BCA. Kenapa ada tata nilai BCA? Salah satunya yaitu adalah untuk pembentukan etos kerja. Jadi, dalam kita bekerja itu kita punya rekan-rekan kerja, ada customer, dan customernya itu nggak hanya internal ataupun eksternal, kita punya beberapa customer. Nah, di situ kita butuh untuk prinsip atau dasar bagaimana kita pembentukan untuk etos kerjanya itu. Itu yang kedua, bisa untuk sumber inspirasi pengambilan keputusan strategi perusahaan. Kenapa sih tata nilai ini bisa jadi sumber inspirasi pengambilan keputusan strategi perusahaan? Nah, nanti saya akan jelasin nih di tata nilai BCA ada beberapa unsur nih di situ. Kenapa bisa jadi sumber inspirasi pengambilan keputusannya? Yang selanjutnya tujuannya ada tata nilai BCA ini yaitu bisa dijadikan panduan moral bagi segenap warga PT BCA dalam mengemban misi dan mencapai visi perusahaan. Jadi misalnya BCA kita punya visi dan misi. Nah, caranya untuk mencapai di situ kita salah satunya dengan cara menggunakan atau step-stepnya dengan cara berpedoman dengan tata nilai BCA itu. Apa sih tata nilai BCA? 1, 2, 3, 4. Ya, ini dia tata nilai BCA. Salah satunya yaitu fokus pada nasabah. Ini saya jelasin saya cek jadi saya ilustrasikan menjadi satu kesatuan di sini. Jadi ada 4 tata nilai sebenarnya: fokus pada nasabah, kerjasama tim, lalu yang ketiga ada integritas, dan yang keempat berusaha mencapai yang terbaik. Ini saya analogikan menjadi satu buah rentengan kereta api, di mana kereta api itu ada beberapa komponen-komponen yang seharusnya bisa dijadikan fungsi masing-masing, dan fungsi-fungsi tersebut itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya yang pertama yaitu fokus pada nasabah. Ini saya analogikan bahwa fokus pada nasabah saya analogikan di bagian depan kereta api. Kenapa di bagian depan kereta api? Karena dia harus menjaga keseimbangannya, menjaga rule-nya agar nasabah selanjutnya itu segera datang, dan nasabah yang sudah ada dia bisa menjaga tetap di situ, gitu sih. Lalu yang kedua
itu kerjasama tim saya analogikan adanya rantai. Jadi kayak penghubung sih, penghubung antara gerbong satu dengan yang lainnya, penghubung dari kepala kepala apa nih kereta api dengan kepala penumpang dengan badan penumpang, maksudnya dengan gerbong-gerbongnya sehingga rentetan-rentetan gerbong itu bisa jalan sebagaimana mestinya. Karena antara tim satu dengan yang lain itu saling keterkaitan dan saling berkesinambungan. Lalu yang ketiga itu integritas. Nah, integritas ini saya analogikan sebagai roda. Roda dari si kereta tersebut. Kenapa saya analogikan roda? Karena di situ dengan integritas diharapkan kita semua bisa mempunyai etos kerja yang tinggi dan juga terkait untuk pekerjaan bisa berjalan seiring dengan diperlukannya pencapaian tujuan dari visi dan misi tersebut. Terus yang keempat yaitu berusaha mencapai yang terbaik. Kenapa saya analogikan menjadi gerbong kereta api? Karena di situ pasti kita di masing-masing gerbong akan ada tim-tim khusus seperti kalau di bus apa ya kondektur ya. Mungkin kalau yang di gerbong ya mungkin sama juga kondektur sih. Nah, di situ sorry sorry slide ya. Sebentar maaf. Nah, di sini jadi di masing-masing gerbong nantinya akan ada petugas-petugasnya masing-masing dan di situ dengan dia berpedoman dia akan berusaha mencapai yang terbaik berarti dia akan melayani nasabah dengan sebaik-baiknya dan si para pihak atau para pegawai yang bertugas di dalam gerbong itu dia akan menjalankan tugas dengan sebijak-bijaknya juga untuk kepuasan nasabah. Jadi di situ semuanya kita semuanya itu saling berkesinambungan dan untuk tata nilai BCA ini diharapkan bisa menjadi panduan kita sih. Jadi menjadi dasar untuk kita bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan dan bagaimana cara kita untuk bisa bekerja sama bersama-sama untuk mencapai visi misi yang ada. Begitu. Yang terakhir saya ada pantun musik gamelan, musik dawai. Ayo giatkan tata nilai. Itu aja sih teman-teman semuanya. Oke, mungkin cakep ya. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ada masukan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kayaknya sudah jelas ya penjelasan dari saya ya. Clear ya. Sudah sangat jelas. Terima kasih banyak. Ditunggu untuk training-training selanjutnya dan ditunggu untuk kesempatan selanjutnya kita bisa belajar bersama dan sharing bersama. Oke? Terima kasih semuanya partisipasinya. Bye bye, see you. Oke, bisa di live semuanya ya. Terima kasih banyak.